Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Yuniza dengan NIM 20042119 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial oleh dosen pengampu Bapak II Permana STMT. Pada tugas pertemuan ke-15 ini kami disuruh untuk melakukan uji analisis statistik non-parametrik Chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu uji Chi-square dan apa tujuannya. Tujuan dari uji Chi-square ini adalah untuk menguji hipotesis terhadap proporsi relatif dari case yang dikelompokkan. Data yang digunakan dalam uji Chi-square adalah data dalam bentuk frekuensi, bukan dalam bentuk angka rasio ataupun skala. Data frekuensi ini merupakan hasil dari pengklasifikasian berdasarkan gender. Dalam data frekuensi ini merupakan hasil dari pengklasifikasian data. Oke, langsung saja kita masuk kepada contoh, yang mana pada video ini kita mengambil contoh uji Chi-square tentang kecenderungan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Yang pertama tentu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian kita ambil yang variable view, lalu pada kolom name kita isi kecenderungan masyarakat, kemudian yang desimal kita ganti 0, label kita beri kecenderungan masyarakat, dan untuk value-nya kita bisa klik value 1, yaitu klik 1 value dan 2 memilih langsung, lalu yang value 2 dengan label memilih tidak langsung, kemudian kita klik OK. Jangan lupa kita ganti measure-nya menjadi nominal. Jika sudah seperti tabel berikut, selanjutnya kita kembali kepada data view. Untuk data view ini jangan lupa kita input seluruh data yang kita peroleh dari 50 responden yang kita survei di lapangan. Angka 1 ini melambangkan masyarakat yang memilih langsung, sedangkan angka 2 melambangkan masyarakat yang memilih tidak langsung. Kita masukkan datanya seperti yang telah kita peroleh di lapangan hingga kepada urutan 50 responden. Jadi pada video ini kita akan percepat saja langsung ke contoh yang telah saya input keseluruhan respondennya sampai 50. Nah, seperti inilah jika sudah lengkap. Lalu untuk melakukan uji Chi-square-nya kita dapat klik analyze, lalu ambil yang non-parametric test dan pilih yang legalisasi dialogs, lalu kita klik yang Chi-square. Nanti akan muncul seperti pada tampilan berikut. Jangan lupa kita pindahkan yang berada di sebelah kiri ini kepada tabel yang berada di sebelah kanan. Kemudian kita klik OK. Nantinya akan muncul nilai output seperti berikut ini, yang mana pada tabel ini kita ketahui bahwasannya masyarakat yang memilih langsung sebesar 34 orang dan masyarakat yang memilih tidak langsung sebesar 16 orang dari total keseluruhan responden berjumlah 50 orang. Artinya pada output ini diperoleh estimate signifikansi sebesar 0,011. Sebelumnya kita telah memiliki dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, masyarakat memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap tata cara pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu masyarakat memiliki kecenderungan yang sama terhadap tata cara pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pada nilai estimate signifikansi yang kita peroleh pada data yang telah kita input tadi, nilainya sebesar 0,011, yang artinya nilai ini lebih kecil daripada nilai signifikansi sebesar 0,05. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya hipotesis yang diterima adalah hipotesis pertama, bahwasannya masyarakat memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi mungkin sampai di sinilah penjelasan saya mengenai
Uji analisis statistik non-parametric chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf apabila ditemukan banyak kesalahan, kejanggalan, maupun kehilafan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan melakukan uji analisis run test menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pada kegunaan dari uji run test ini. Uji run test ini digunakan untuk menguji apakah sederetan data yang terdiri dari dua kategori tersusun secara acak, random, atau sistematik. Jadi pada video kali ini saya akan mengambil contoh yang yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah pengaturan antara pria dan wanita di depan box pembelian tiket teater mengikuti pengaturan acak. Data diperoleh dengan melakukan tali jenis kelamin dari urutan 50 orang yang akan menuju box pembelian tiket. Kemudian langsung saja kita masuk kepada tutorial pengujian run testnya sendiri. Yang pertama tentu kita harus masuk dulu kepada aplikasi SPSS. Lalu kita jangan lupa kita ambil yang variable view. Lalu pada kolom name kita beri urutan antrian seperti yang akan kita lakukan analisis. Lalu desimalnya kita ganti 0. Labelnya kita beri urutan antrian. Dan jangan lupa value-nya ini. Yang pertama kita beri label pria, kita klik add. Dan yang kedua kita beri label wanita, serta kita klik add dan jangan lupa OK. Lalu untuk measure-nya jangan lupa ganti nominal. Setelah seperti pada tampilan, kita selanjutnya menuju kepada data view. Pada data view ini, kita akan memasukkan seluruh jumlah data yang telah kita peroleh di lapangan tentang urutan daripada urutan antrian pembelian tiket tadi. Angka 1 dilambangkan sebagai pria dan angka 2 yaitu wanita. Jika kita ragu, kita bisa klik ini untuk melihat kode dari 1 pria dan 2 wanita. Lalu jika sudah kita input sebesar 50 responden seperti pada tampilan, kita bisa lakukan analisis uji run testnya, yaitu kita klik analis, lalu ambil yang non-parametric test, lalu klik legacy dialog dan pilih run. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut, yang mana urutan antrian berada pada tabel sebelah kiri. Kita pindahkan kepada kolom sebelah kanan. Jangan lupa kita checklist man dan klik OK. Nanti akan muncul output seperti berikut. Nah, pada output ini kita dapat mengetahui bahwasanya jumlah case untuk pria sebesar 28, sedangkan wanita sebesar 22 dengan total responden sebesar 50 orang. Jadi pada tabel berikut kita memperoleh nilai asym signification 2 tile sebesar 0,015. Yang mana hal ini tentu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05 atau sekitar 5%. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya urutan pria dan wanita tersusun secara tersusun secara tidak acak. Jika nilai asym signification yang kita peroleh besar dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya urutan antrian tersebut dilakukan secara acak. Sedangkan jika yang kita peroleh lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwasanya urutan antrian pria dan wanita tersusun secara tidak acak. Jadi pada data yang telah kita masukkan tadi, asym signification yang kita peroleh adalah sebesar 0,015, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Jadi hipotesis yang benar adalah
urutan antrian pria dan wanita tersusun secara tidak acak. Mungkin sampai di sinilah penjelasan saya mengenai uji rantas. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kejanggalan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk uji selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji statistik non-parametrik, uji beda Mann-Whitney menggunakan SPSS. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan dari uji Mann-Whitney ini. Uji Mann-Whitney juga digunakan peneliti dalam rangka mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata atau mean dari data dua sampel yang tidak berpasangan. Dalam uji beda ini, sampel yang digunakan tidak harus sama jumlahnya. Sementara itu, perbedaan yang mendasar antar uji tersebut adalah bahwa uji independen sampel t-test merupakan bagian dari metode statistik parametrik. Sedangkan uji Mann-Whitney adalah bagian dari statistik non-parametrik. Metode statistik parametrik atau dalam hal ini uji independent sample t-test mensyaratkan data penelitian haruslah berdistribusi normal atau uji normalitas. Mungkin langsung saja kita masuk kepada contoh kasus uji beda Mann-Whitney, yang mana kita ambil contoh seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi kelas terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk kepada tutorialnya menggunakan aplikasi SPSS jika data telah kita peroleh. Yang pertama tentu kita ambil yang variable view. Lalu kita pada kolom name baris pertama ini kita input hasil. Untuk desimalnya kita biarkan 0, labelnya kita beri hasil ujian IPA. Kemudian untuk value-nya kita kosongkan, missing-nya juga, lalu measure-nya kita ganti scale. Lalu selanjutnya untuk baris kedua kita beri variabel kelompok. Lalu pada labelnya kita beri itu kelas, dan value-nya kita ganti untuk value 1 itu labelnya kelas A. Kita klik add, lalu untuk value 2 itu labelnya kelas B. Kita klik add lagi, lalu kita klik OK. Kemudian kita ganti measure-nya scale. Jika sudah seperti tampilan, kita selanjutnya kembali ke data view. Pada data view terlihat ada dua jenis kolom, yaitu ada kolom hasil dan juga kolom kelompok. Kita masukkan jumlah atau hasil yang telah kita peroleh dari hasil ujian IPA yang telah dilakukan oleh guru tadi. Mungkin untuk mempercepat waktu kita bisa langsung ke contoh yang telah saya input secara lengkap. Nah, beginilah hasil data yang telah diinput secara lengkap sebesar 20 data, yang mana kelompok 1 mewakili kelas A, sedangkan untuk kelompok 2 itu mewakili kelas B. Jika sudah seperti berikut, datanya telah kita input seluruhnya, kita bisa lakukan uji analisis Mann-Whitney-nya. Caranya bagaimana? Yaitu kita klik analyze, lalu seperti tadi kita ambil non-parametric test, legacy dialog, dan kita ambil yang independent sample. Kita klik, lalu nanti akan muncul hasil belajar IPA-nya di kolom sebelah kiri. Nah, nanti pada awal kita klik akan muncul seperti berikut ini. Kita pindahkan saja hasil belajar ini ke kolom tes variabel,
Kemudian yang kelas atau kelompok ini ke grup variabel. Kemudian kita jangan lupa untuk ganti define group ini. Grup 1 itu kelas A. Grup 1 mungkin kelas A kita wakili dengan angka 1 dan kelas B kita wakili dengan angka 2. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil seperti berikut ini. Nah, dari tabel output ini kita dapat mengetahui bahwasanya kelas A memiliki rata-rata ranking sebesar 5,55, sedangkan kelas B memiliki rata-rata main ranknya sebesar 15,45 dari total 20 hasil belajar siswa. Kemudian untuk tes statistiknya dapat kita lihat bahwasanya nilai asim signifikansi 2 tel sebesar 0,00. Hal ini menandakan bahwasanya dalam uji Mann-Whitney di atas terdapat nilai asim signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney di atas dapat disimpulkan bahwa tadi sebelumnya kita memiliki dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, jika nilai signifikansi atau asim signification lebih kecil dari probabilitas, maka hipotesis atau HA diterima. Namun jika nilai signifikansi atau asim signification yang didapat lebih besar dari nilai probabilitas, maka artinya hipotesis atau HA ditolak. Sedangkan pada data ini diketahui bahwasanya asim signification lebih kecil daripada nilai probabilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya HA diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan masalah penelitian pun dapat terjawab, yakni terdapat pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 9. Mungkin sampai di sinilah penjelasan saya mengenai uji analisis statistik non-parametrik Mann-Whitney menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf apabila ditemui banyak kesalahan ataupun kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.